Salam Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita sudah dibangungi Tuhan dengan sehat walafiat. Dari itu Bapak Saudaraku, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Bapa kita di sorga. Terlebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan, kita terlebih dahulu untuk mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak. Dan di pada pagi hari ini Engkau telah bangun di kami dengan sehat walafiat, itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan penyertaan-Mu. Dan di pada pagi hari ini Tuhan, kami juga Bapa akan membaca firman-Mu. Engkau campur tangan, Engkau berkarya, Engkau membukakan rahasia firman-Mu, sehingga betul-betul Bapa kami bisa mengerti untuk menjalankan seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya Bapa Engkau berkati renungan pagi kami dari awal pertengahan berjalan dengan baik oleh tuntunan penyertaan firman-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua bukan karena kekuatan kita, bukanlah kehebatan kita, karena kita tahu kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus peduli kepada kita. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita baca firman Tuhan untuk menguatkan kita supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Kita buka Alkitab kita di pada pagi hari ini, di mana Bapak Ibu Saudaraku, sudah berapa hari ini kita tidak buat renungan karena saya ada ujian. Ada ujian yang saya hadapi hampir 2 minggu. Saya mengalaminya dan saya ditata bagaimana berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi mungkin dalam 2 minggu ini saya tidak bisa kita jumpa untuk membuat renungan pagi, tapi semua itu ada rencana Tuhan yang terbaik. Dari itu Bapak Saudaraku, di pada pagi hari ini kita bisa jumpa kembali, di mana kita bisa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita 1 Korintus 3 ayat 1. 1 Korintus 3 ayat 1. Perselisihan. Judulnya perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita belum penuh Roh Kudus, kita belum mengerti jalan-jalannya Tuhan, berarti kita masih manusia duniawi. Manusia duniawi, masih manusia rohani, baby. Jadi susulah makanan kita. Jadi Bapak Saudaraku, jelas di sini tadi katakannya kepada kita supaya kita mengerti jika kita sudah rohani, berarti makan kita makan keras. Di mana selama ini mungkin saya sampaikan firman Tuhan, firman kebenaran itu firman keras. Tidak seberapa manusia mau mengkonsumsi firman keras. Karena pada umumnya gereja-gereja juga mengkonsumsi firman susu, firman berkat, firman berkat duniawi. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita sudah mengerti dan kita sudah betul-betul menjadi anak Tuhan, kita itu harus dewasa. Harus dewasa. Kita makanan keras. Jadi sini tadi jelas tadi kepada kita katakannya, susulah yang ku berikan kepadamu bukanlah makanan keras,
sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi Bapak Saudaraku, buktinya jika kita mengatakan kita ini anak Tuhan, jika kita mengatakan kita ini orang Kristen, berarti kita itu sudah menjadi pelaku firman. Jika kita mengatakan kita ini anak Tuhan, pengikut Kristus, berarti kita sudah dewasa. Karena jika kita tidak dewasa, kita tidak akan mampu. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan, jika engkau mau mengikut aku, engkau harus memikul salibmu. Jadi jika kita tidak dewasa, kita tidak akan mampu memikul salib itu. Jadi tandanya bahwa kita sudah dewasa, ini dibuat katakannya kepada kita, karena kamu karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi Bapak Saudaraku, jika memang kita sudah dewasa, jika kita sudah hidup di dalam Kristus, jika kita sudah hidup mengatakan kita ini Kristen, pengikut Kristus, kita itu sudah tahan banting. Tidak lagi ada iri hati, tidak lagi ada akar pahit, tidak lagi ada membenci sesama kita manusia. Kenapa? Karena saudara kita itu juga ciptaan manusia, sama. Jika kita membenci saudara kita, berarti kita membenci yang menciptakan. Karena Tuhan yang menciptakan dia. Jadi dia ciptakan seperti itu. Jika kita benci, berarti kita membenci Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita masih ada iri hati, masih ada akar pahit, berarti kita itu belumlah anak-anak Tuhan, belumlah dewasa, masih anak-anak kecil, masih susu makanannya. Jadi Bapak Saudaraku, ini membuktikan jika kita memang betul-betul sudah mengatakan kita ini orang Kristen, pengikut Kristus, berarti kita sudah dewasa. Sudah dewasa, jadi kita tahan banting. Itu artinya dewasa. Jadi tidak cengeng, tidak sikit-sikit nangis, tidak sikit-sikit menjerit, tidak sikit-sikit Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jadi seperti anak kecil, sikit-sikit Bapa, Bapa, sikit-sikit Bapa. Kenapa? Karena dia masih anak kecil. Jadi cengeng. Jadi kita diajari Tuhan, kita tidak cengeng, tapi kita kuat, semangat. Jadi kita menjadi pejuang. Jadi orang cengeng nggak bisa menjadi pejuang. Jadi itu Bapak Saudaraku, harus kita mengerti jika memang kita ini mengatakan kita ini orang Kristen. Jika kita mengatakan orang Kristen itu adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu harus kita taat dan setia kepada firman Tuhan. Jadi tidak gampang seperti manusia mengatakan asal percaya saja, asal Kristen saja. Jadi itu aturan-aturan duniawi, bukanlah aturan-aturan kebenaran firman Tuhan. Jika kita kembali kepada Alkitab yang kita cintai, yang kita percayai, tentu tidak sama seperti ajaran-ajaran manusia. Beda, karena ajaran-ajaran manusia mengikuti seturut dengan kehendak manusia. Jadi itulah membuat kita firman ini diserongkan dengan pelan-pelan. Kita menganggap kita sudah di dalam, ternyata kita sudah jauh meninggalkan kebenaran firman Tuhan tanpa kita sadari. Jadi jika kita tidak kembali kepada fokus Alkitab yang kita percayai, kita diserongkan pelan-pelan, perlahan-lahan kita diserongkan, sehingga kita meninggalkan kebenaran firman Tuhan tanpa kita sadari. Kita menganggap kita masih berjalan bersama Tuhan Yesus, ternyata kita sudah berjalan di dalam dunia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, karena kamu manusia
karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan